dan 5 surat At-Talaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di ayat ini kita selalu disuguhi Allah dengan satu solusi-solusi ya, terutama ketika menemui jalan buntu dalam hal apapun. Kalau kemarin kita bahas tentang alasan dari perceraian, dan bagaimana masa iddah itu harus dijalankan, maka di ayat ini ada orang-orang yang masa iddahnya itu agak sulit karena kalau kemarin saya sampaikan 4 bulan 10 hari begitu, atau 3 kali suci ya, salasa huruf. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah tidak lagi haid? Artinya menepus. Perempuan yang sudah tidak lagi haid, lah kalau cerai iddahnya gimana? Kan tidak bisa dilihat dari 3 kali suci. Wong dia tidak suci-suci atau tidak haid-haid sih. Ya. Maka ayat ini menyatakan wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum. Jika untuk orang-orang perempuan yang sudah tidak lagi haid, yang sudah menepus, maka masa iddahnya, ini tabtum jika kalian ragu, fa'iddatuhunna salah satu asyhur. Maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Kalau kadang kan haid itu kan tidak teratur ya. Kadang ada yang 1 bulan itu malah 2 kali. Ada yang 2 bulan sekali. Dulu saya ben nggak ngantuk itu loh. Jadi ada yang 48 hari sekali, macam-macam. Maka yang sudah tidak lagi haid diberi rata oleh Allah di sini masa iddah atau masa tunggu setelah cerai untuk mereka fariqu, berpisah, fariqu atau amsiku atau tetap lanjut rujuk lagi, maka masa iddahnya adalah 3 bulan. Demikian pula wallahi lam yahidna, untuk perempuan yang belum pernah haid. Ya memang ada kan yang iya. Ada yang perempuan enggak haid ya? Ada. Ada kan? Ada. Tapi ada juga yang ya zaman dulu kan memang ada anak yang masih belum haid dinikahi. Ada dulu anak yang bahkan umur 12 pun belum haid ya. Ada yang bahkan baru SMA dia haid itu. Dulu Mas Mizan lama ya baru SMA ya. Jadi kalau kayak misalnya SMA gitu umur 14 atau umur masuk itu 15, kadang zaman dulu umur 12 13 itu ada yang sudah nikah loh. Nah, kalau yang belum nikah belum haid seperti itu, maka masa iddahnya disamakan dengan orang yang sudah menopause atau orang yang sudah tidak lagi haid, yakni 3 bulan. Misalnya setelah dinikahi lalu cerai lagi. Padahal dia belum pernah haid. Utungannya begitu. Sementara wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Sementara iddahnya orang yang mengandung, yang hamil, itu adalah itu tadi, ayyadhna, sampai dia melahirkan, giving birth, sampai dia melahirkan.
Kalau misalnya dia baru hamil 2 bulan. Ya, dia baru hamil 2 bulan. Maka dia menunggu masa iddahnya sampai apa itu 7 bulan. Kenapa? Karena kalau pada saat dia hamil lalu dinikahi, itu nanti dalam tanda kutip bercampur. Itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Sehingga orang yang hamil kalau sampai cerai, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Ya. Di sini disebut wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Maka orang-orang yang sedang mengandung ahmali itu masa iddahnya adalah ayyadhna hatta yadhna, sampai dia melahirkan. Nanti akan dibahas juga tentang bagaimana kalau ditinggal mati. Tinggal mati itu kan cerai mati, itu masa iddahnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dalam banyak urusan itu Allah akan memberi kemudahan. Teman ngerasa enggak? Jadi kalau sampean ini punya masalah banyak, urusannya itu ayo kepada Allah minta. Ini udah janji Allah kok. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba itu dihafalkan coba. Dalil ini dihafalkan coba. Wa may yattaqillaha, ikuti saya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 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 Dibaleni 3 kali ben hafal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 2 kali lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 1 kali lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Paman dan barang siapa yattaqillah bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan baginya min amri dari urusannya yusra, kemudahan. Nah, itu diingat-ingat, dijadikan dalil, tapi juga jadikan keyakinan, doman. Oh, berarti kalau saya punya banyak kesulitan dalam hidup, kesulitan di dalam pekerjaan dan sebagainya, dalam rumah tangga dan sebagainya, zaman bertakwalah kepada Allah. Nantilah dimudahkan oleh Allah. Terus pun Gus takwa, ya dilihat. Ciri-ciri takwanya dilihat langsung. Apa coba ciri-ciri takwa? Banyak. Banyak ciri takwa itu. Banyak, mulai dari, banyak. Kalau sampean lihat aja di surat Ali Imran itu kelihatan loh. Mulai dari ayat 133 sampai 135 itu ciri-ciri orang bertakwa juga. Kemudian hilang maksudnya. Surat Ali Imran juga ayat sekitar 15-17 itu juga ciri-ciri orang bertakwa. Berarti kalau ingin urusannya dimudahkan Allah, ya ciri-ciri seperti itu yang harus sampean penuhi. Misalnya ya, surat Ali Imran ayat kalau 16-17 itu. As-sabirina was-shadiqina
wal qanitina wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. As-sabirin, orang-orang yang sabar. As-shadiqin, orang-orang yang benar. Benar ini artinya selalu menyandarkan perilaku dan kehidupannya kepada Quran. Karena standar kebenaran adalah Quran. Wal qanitin, dan orang yang taat tunduk pada Allah. Ya, tak itu pakai qanitin, pakai tak, jangan pakai tok. Kalau pakai tok itu jadinya putus asa. Beda itu. Takwa sama taat sama putus asa loh kan. Kalau tak sama tok. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfiqin, orang yang berinfak. Wal mustaghfirina bil ashar, orang yang memohon ampun ketika sahur. Jadi orang yang aktif tahajud. Nah, 5 ciri itu di dalam surat awal itu. Lalu kalau dilihat dari Ali Imran yang 133 sampai 135, di situ jelas orang bertakwa itu orang-orang yang dari selalu berlomba kepada ampunan. Alladzina yanfiquna, dan orang yang selalu berinfak. Baik isarra'i wal dharra. Orang yang al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah, sabar. Wal 'afina 'anil nas, dan yang memberi itu cirinya lagi itu. Lalu yang dibawa lagi 135, orang yang kemudian ketika dia salah lalu sadar dan meminta ampun kepada Allah. Coba itu ciri-ciri itu diamalkan. Baru kemudian sampean minta kemudahan atas semua urusan. Itu mekanismenya. Jadi setelah kamu wamanya takilah kan gitu Allah itu. Kalau kamu itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusanmu itu mudah. Berarti kalau mau urusannya mudah, penuhi syarat-syarat takwa tadi, gitulah. Itu. Jangan hanya merasa takwa tapi sebenarnya nggak terlalu takwa juga. Ya, tuh, bos kiat lebok, ledok, bloro. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau ingin dimudahkan urusannya, wa may yattaqillah tadi. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang ditujukan kepada kalian. Itu tidak hanya berita tapi perintah. Maka kalau sudah jadi perintah gitu, mau tidak mau ya harus kita jalani yang perintah Allah. Yang perintah Allah. Jadi harus kita jalani. Termasuk harus meraih derajat takwa tadi. Masya Allah terusnya. Ya. Nah, ayat yang selanjutnya adalah wa yu'lim, dan Allah berfirman, wa may yattaqillah, janji lagi buat orang-orang yang bertakwa itu adalah janji orang-orang yang bertakwa adalah wa may yattaqillah yukaffir anhu sayi'atihim. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Jadi kalau kita sudah beristighfar, berinfak, menahan amarah, memaafkan sesama, dari dosa dan bertobat, selalu sabar, selalu benar, selalu taat, selalu menyandarkan diri kepada Allah dalam setiap tindakan, kemudian tahajudnya juga kenceng, istiqomah. Nah, ketika itulah maka kita berhak untuk menyatakan bahwa kita akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah. Lalu janji yang selanjutnya wa yu'zim lahu ajron, dan Allah akan menambahkan, Allah akan memberikan tambahan kebenaran, tambahan pahala dari apa yang diterima. Maka di situ dulur kita harus benar-benar mencoba untuk memenuhi match to the criteria.
untuk sampai kepada kriteria yang Allah telah tentukan. Biar kita dihapuskan dosanya, kesalahannya, dan dimudahkan urusan kita. Ya, itu syaratnya wis. Meskipun didengerin sambil ngantuk-ngantuk dikit, sampai nular saya pun pengen ngantuk, tapi yang jelas masuk. Nah, itu husnudonnya gitu ya, masuk itu mesti. Nah, ingat tadi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ingat ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Coba siapa yang hafal? Terangkan kayak saya tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan, memberikan kemudahan kepada urusannya. Tetapi untuk bertakwa itu ada syarat kriterianya. Apa saja tadi? Ali Imran, berapa tadi yang pertama? 17 apa 14 tadi ya? Coba dilihat nanti bisa. Kemudian ada lagi yakni di ayat 133, 134, 135. Dan banyak di tempat-tempat lain. Ciri-ciri takwa itu. Tapi sekurangnya itulah. Tentang bagaimana menahan amarah, tentang bagaimana memberikan maaf, tentang berinfak di waktu lapang dan sempit, tentang selalu tahajud dan sahur, selalu beristighfar, kemudian selalu sabar, selalu qanit atau taat. Ya. Nah, hal-hal seperti itu ayo kita penuhi kalau memang kita menuntut Allah memberikan kepada kita kemudahan atas urusan kita. Terutama yang sedang punya soal-soal besar ya, baik dalam keluarga maupun kerjaan. Jangan cuma mengeluh. Jangan cuma mengeluh. Allah sudah ngasih janji kok. Allah memberikan kalian kemudahan. Lalu yang ayat kedua kemarin, itu juga kan, selain kemudahan, sama juga dijanjikan Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Yang ayat 2 kemarin. Tiga apa dua ya? Yang makhrajan itu loh. Makhrajan itu adalah apa? Jalan keluar, solusi. Enak toh? Wes naik bagi wong takwa supaya kita selalu punya solusi atas setiap masalah dan kita dimudahkan setiap persoalan yang terasa berat. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau diperjelas. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, lalu bagaimana tentang talak ini ya, kembali ke talak. Kalau tadi yang hamil ditalak, itulah tidaknya berapa? Ketika sampai melahirkan. Lalu bagaimana dengan orang yang ditinggal mati suaminya? Berarti lah cerai mati itu, cerai otomatis. Dan dia sedang melahirkan. Padahal dia harusnya kalau dicerai mati, itu apa ini? Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jadi arba'a syarwas wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nah, padahal kalau orang yang hamil itu adalah 3 bulan. Nah, kalau dia ditinggal mati ketika hamil, nah gimana? Gitu. Apakah dia ikut yang 4 bulan 10 hari ataukah yang 3 bulan? Maka tarjihnya adalah jalan tengahnya diambil yang tercepat. Mengingat keadaan, jadi beberapa pendapat ulama menyatakan diambil yang tercepat. Misalnya dia ditinggal mati suaminya ketika dia hamil 2 bulan. Berarti lah masih berapa itu? Kalau menunggu sampai
melahirkan kan masih 7 bulan. Kasihan kalau dia misalnya tidak mampu bekerja sendiri sehingga dia harus mencukupi kebutuhan sendiri, maka dia segera membutuhkan suami. Maka bagi yang berpendapat ini, di antara dua pilihan masa iddah antara 4 bulan 10 hari atau 3 bulan, itu dipilih yang paling pendek. Jadi kalau misalnya dia, seperti saya bilang tadi, ditinggal mati ketika kandungan usianya 2 bulan, maka dia pilih yang 4 bulan 10 hari. Nggak sampai nunggu melahirkan yang 7 bulan. Tuh. Jadi mengambil. Tetapi kalau ternyata dia ditinggal mati suaminya, itu dia sedang hamil 8 bulan, artinya 1 bulan lagi melahirkan. Apakah dia pakai yang sampai melahirkan atau yang sampai 4 bulan 10 hari? Maka dipilih yang sampai melahirkan. Ayyadhna hamlahunna. Itu tarjinya seperti itu. Jadi memberikan kemudahan kepada ibu melahirkan untuk tetap memenuhi aturan Allah, tapi dengan rukhsah atau keringanan seperti itu. Jelas ya? Jadi kalau ada, kan kalau kondisi normal tidak hamil, seorang wanita yang dicerai suaminya, terutama cerai langsung ketika hidup, itu kan tadi 4 bulan, 10 hari atau salah takfur. Tetapi kalau dia tinggal mati saja, tinggal mati cerai, mati aja, dia hamil, maka sampai dia melahirkan. Nah, tapi kalau ditinggal mati ketika dia hamil, maka diambil 2 tadi. Diambil yang terdekat. Antara yang 4 bulan 10 hari, ataukah sampai dia melahirkan. Demikian pula dengan orang-orang yang ayat sebelumnya tentang aturan perempuan-perempuan yang sudah tidak lagi haid atau menopause, maka masa iddahnya sama dengan anak-anak yang ketika dinikahi belum pernah haid. Berapa? 3 bulan. Ya. Saya rasa itu. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau di kelas. Mungkin Gus. Ayo Pak Pastor, silakan. Monggo. Bagaimana masa iddahnya bagi wanita yang ditinggal kerja, Gus? Ditinggal kerja, masa iddah. Tinggal kerja, dia selingkuh. Naudzubillahi min dzalik. Oh, selingkuh. Suaminya yakin bahwa dia tidak gitu, meninggalkannya lama, tapi hamilnya baru. Gitu. Masa iddahnya berapa lama? Atau maksudnya yang perempuan yang selingkuh? Iya, Gus. Oh, jadi seorang laki-laki kerja Jadi, lama. Suaminya bekerja 5 bulan gitu. Tapi istrinya hamilnya 2 bulan. Kan enggak mungkin. Oh, berarti sama siapa gitu ya? Ya. Nah, suaminya udah nggak mau lagi. Nah, itu masa iddahnya berapa lama? Ya, kalau dicerai, cerai misalnya, dia cerai pada saat, ya dia sampai melahirkan. Tetap dia ikut hatta yadhna hamlahunna. Jadi ayyadhna hamlahunna. Dia tetap ikut sampai dia selesai melahirkan. Terlepas dari bahwa dia hamilnya adalah karena naudzubillah min dzalik perzinaan tadi. Karena kalau hukum perzinaannya sendiri itu berbeda. Di masa Rasul ada orang yang sedang hamil dan melakukan, ya dia zina kemudian hamil, itu hukumannya pun sampai dia selesai melahirkan.
Bahkan ketika dia selesai melahirkan menghadap Rasul, ya, dia sudah melahirkan Rasul siap dihukum, maka Rasulullah menganggap, apakah anakmu masih menyusu? Enggak ya, Rasul. Oke, susukan dulu. Nanti kalau sudah selesai, siap disapih, maka kemarilah. Jadi dibedakan antara hukum perzinaan dengan hukum masa iddah atau pernikahan. Kalau masa iddah tetap mengikuti apa adanya, yakni 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan. Kalau dia tidak sedang hamil, maka normalnya adalah 4 bulan 10 hari atau salasa buruk 3 kali suci. Tapi kalau dia ditinggal mati, maka itu tadi ada pilihan. Kalau dia tinggal mati dalam keadaan hamil, diambil yang terdekat. Apakah yang 4 bulan 10 hari, ataukah yang ayyamna hamlahuna. Nah, sehingga ketika dia ditinggal kerja 5 bulan, ternyata kandungannya 2 bulan, berarti kan nggak mungkin. Berarti kan naudzubillah dzalik selingkuh, lalu dicerai, maka masa iddahnya dia setelah cerai tetap sampai melahirkan. Ngaten Pak Barul. Terus, Gus. Ada lagi? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, yang berhak untuk mencerai itu laki atau perempuan, Gus? Terima kasih, Gus. Yang berhak mencerai itu laki atau perempuan. Normalnya seorang perempuan itu hanya bisa dianggap atau perceraian itu bisa terjadi kalau seorang laki-laki mengatakan aku ceraikan kamu. Jadi hak pertama untuk menceraikan itu adalah suami. Tetapi pada perkembangan selanjutnya memang pernah Rasulullah dihadapkan pada persoalan seorang perempuan menghadap beliau lalu menyampaikan kondisi rumah tangganya yang sudah hampir tidak bisa dipertahankan. Ada banyak alasan ya. Ada yang karena muksir, ada yang karena impoten, ya, yang di situ disebut sebagai seperti rumbai-rumbai pakaian, istilahnya di situ. Maka Rasulullah mempersilahkan si perempuan ini untuk menggugat cerai, ya, menggugat cerai. Nah, kalau istilah di hukum positif Indonesia kita, kalau yang menggugat cerai itu adalah istri disebut gugat sah atau kalau yang dari laki-laki disebut talak, ya. Kalau dari yang perempuan disebut apa? Fasah. Nah, apakah boleh? Boleh, dari sisi hukum sekarang boleh. Tapi memang sangat tidak dianjurkan. Tapi ada konsekuensinya. Ini konsekuensinya. Kalau yang mentalak itu adalah laki-laki, maka masih ada talak rujuk 1, talak rujuk 2, baru talak rujuk talak bain. Ya, namanya talak sughra, talak bain, ya toh? Kemudian talak pertama talak raj'i, lalu talak bain sughra, talak bain kubra. Talak raj'i itu talak yang bisa rujuk atau talak 1. Talak bain sughra itu talak 2 yang bisa rujuk tapi sudah warning. Lalu yang ketiga adalah talak bain kubra. Talak yang ketiga yang sudah tidak boleh balik. Tidak boleh sudah. Ya. Kalaupun balik itu tidak pokok balik istilahnya. Nah, mereka yang perempuan itu setelah talak lalu menikah dengan orang lain lagi. Harus begitu. Baru kalau dengan orang lain lagi itu tidak kerasan terus talak, terus kepingin nikah lagi, ya istilahnya bukan rujuk, tapi nikah lagi. Itu kalau dari yang laki-laki mentalak yang perempuan. Tapi kalau fasah atau gugat cerai yang dilakukan oleh perempuan, maka dia tidak boleh balik selamanya. Sudah, itu sudah. Tidak ada talak roj'i, talak bain subro, talak bak kubro, tidak ada. Wes tidak boleh balik selamanya.
Itu beratnya kalau yang perempuan yang ngajuin. Dan demikian pula kalau yang perempuan ngajuin talak itu atau cerai itu, tapi tidak dengan alasan yang hak, tidak dengan alasan agama, maka dia tidak akan mencium bau surga. Itu ada hadisnya. Jadi kalau seorang perempuan yang meminta talak kepada laki-laki, tidak dengan alasan yang hak, tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh agama, dan juga bukan karena alasan-alasan perjuangan agama, hanya misalnya maka dia tidak akan mencium bau surga. Kalau mencium bau surga janda apalagi masuk. Ada konsekuensi hukum. Jadi beda kalau talak laki maupun yang perempuan. Begitu Pak Istra. Ada lagi Gus. Seandainya yang perempuan tuh dicerai tidak mau. Terus beberapa kali ibaratnya sudah nggak mau dicerai. Terus yang laki-laki seandainya mau nikah gimana Gus? Jadi ini menikah dan cerai itu sesuatu yang memang berkait tapi beda hukum. Cerai itu adalah hak suami. Jika memang alasannya tepat, maka biasanya pengadilan agama itu mensidangkan gugatan cerai itu berdasarkan alasan-alasan. Seorang yang mendaftarkan diri perceraian ke pengadilan agama itu tidak serta-merta langsung disidang. Mereka akan diminta untuk memilih hakam namanya. Hakam itu juru damai. Kalau hakim kan juru pengadil. Jadi hakam ini juru damai. Yang diupayakan untuk damai dulu, jangan sampai cerai. Itu. Nah, kalau perceraian itu sudah tidak bisa dihindarkan, hakam tidak berhasil mendamaikan, baru kemudian cerai betul. Nah, kalau kemudian disitulah persidangannya membutuhkan alasan-alasan. Satu alasan yang tidak bisa ditolak dan harus diputuskan cerai adalah tidak cinta lagi. Yes. Kalau sudah tidak cinta lagi, itu alasan paling gampang itu. Cerai sudah. Jadi, dan itu berat. Itu pertama. Terus laki-laki gimana kalau dia tidak mau dicerai? Bolehkah nikah? Kalau sampean tanya hukum Islam, ya, hukum Islam aslinya, menikah lagi itu tidak tergantung cerai atau tidak cerai. Seorang laki-laki yang ingin menikah lagi, jika memang syarat dan ketentuannya sudah dipenuhi, itu sebenarnya tidak butuh apakah cerai atau tidak atau izin istri. Tidak ada syarat itu. Syarat itu ada itu di hukum Indonesia. Bahwa kalau mau nikah lagi itu harus tanda tangan seorang istri. Itu hukum positif di Indonesia yang berdasarkan KHI atau kompilasi hukum Islam Indonesia yang kemudian dimasukkan dan dikodifikasikan dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 74. 74 atau 89 itu. Ya, 74 kalau salah. Sehingga hafal saya memang kuliahnya tentang itu kok. Nah, di undang-undang itu harus ada surat pernyataan istri pertama bla bla bla. Nah, di masa Rasulullah tidak ada kayak gitu. Nah, jangan nikah lagi. Wes. Ini pertanyaannya ke sana, maka nikah lagi. Kecuali kalau memang cerai dan memang sudah ditinggal sama istrinya, kawin. Itu. Ini Syawal ini saya mau nikahkan banyak orang. Daftar? Ayo. Itu. Untuk Mas Markaban kok kita ngacung. Ada lagi? Jelas saya ya. Oke, terima kasih Gus. Oke, ada kalau enggak ada, saya rasa cukup. Ada?
Siapa? Linsut BWI ini. Dari Banyuwangi. Siapa mau tanya? Silakan. Mohon izin, guys. Mas Mujianto ada apa kok tanya cerai? Ada itu hukum yang anu aja, Gus. Hukum yang tadi Gus Dori menjelaskan orang perempuan yang cerai mati boleh dinikahi. Itu menunggu masa iddah atau masa melahirkan, di mana Gus Dori menjelaskan bahwa diambil waktu yang paling dekat. Bagaimana hukumnya seorang suami yang menikahi Gang Salewu. Mungkin untuk pasar ini mesti. Gimana ulangi coba? bagaimana hukumnya seorang suami yang menikahi seorang istri yang bercerai mati tadi, sementara waktu melahirkan masalah, apakah boleh mengumpuli istrinya atau nggak boleh, Gus? Gak jelas pertanyaan sampean ini. Begini, Gus Dori kan tadi menjelaskan. Terus gini, kasusnya gimana? Ada orang gini Gus gitu. Jadi jangan lihat Gus Dori kemarin terangkan. Kasusnya gimana? Ada istri yang ditinggalkan suaminya meninggal. Ya, pokoknya seorang janda karena ditinggal mati, terus Janda ditinggal mati, sementara dia hamil. Terus? Terus? Baru 2 bulan. Hamilnya itu baru 2 bulan, ditinggal Baru 2 bulan sama suaminya. Kemudian untuk dia menikah kan diambil waktu terdekat, yaitu masa iddahnya selama 4 bulan 10. Kemudian masa ada iddahnya 2 itu pendapatnya. Dia menikah toh, padahal belum melahirkan. Boleh nggak digauli kan gitu? Nah, pertama Mas Mujianto jangan menikahi yang begitu. Itu pertama, karena jelas nggak boleh sama istri dan nggak mampu kayaknya. Jangan ya, jangan. Kalau itu rencana maka saya bilang jangan dulu lah. Kalau hanya saya mau menolong janda, Gus. Halah, itu alasanmu. Pertama itu Mas Mujianto. Kalau itu rencana harus matur Gus Dori dulu, komandan. Diizinin nggak sama komandan? Hanya Pak Bakrul, mesti harus izin komandan itu, tentara kok. Amal itu pegawai negeri, harus hati-hati. Terus, jadi ada 2 pendapat Mas Mujianto. Pertama, orang ini tidak boleh menggauli. Tidak boleh menggauli, meskipun dia sudah harus tahu konsekuensinya bahwa ketika menikahi orang semacam itu, maka tidak boleh, karena dikhawatirkan bercampur. Intinya itu. Jadi dia harus menikah itu benar-benar menunggu sampai melahirkan, untuk memastikan bahwa bayi itu, janin itu adalah bersih dan benar-benar janinnya dia. Ya walaupun saat itu tidak seperti sekarang yang sudah jelas diketahui bahwa itu ininya bercampur, itu tidak diinikan dalam Islam. Tapi yang kedua itu masih membolehkan, ya karena berdasar bahwa karena dia sudah halal, apa salahnya gitu, dan itu tidak akan bercampur. Tapi jumhur lebih banyak mengatakan tidak boleh. Jadi dia harus tetap menunggu sampai melahirkan lalu suci, baru kemudian benar-benar jelas itu dinikahi. Nah kalau sudah demikian, jangan nyesal. Ustaz nikah nggak boleh dikumpul. Salamu deh. Makanya kalau mau bantu aja. Jangan alasan saya nikah ini karena bantu janda. Ini kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu bantunya, bukan nikahinya. Yang dihafalkan itu sunnah Rasul. An-nikahu sunnati. Waman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Nah, siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan dari bagianku. Padahal hadis itu dibaliknya itu satu hadis, itu bukan hanya satu itu. Satu kalimat itu panjang tentang tahajud. Maka siapa yang tidak tahajud bukan bagianku. Tentang sedekah begitu. Tapi yang diambil cuma nikah. Sedekahnya enggak, tahajudnya enggak. Dasar
pengen nikah. Gitu Mas Wijanto, jelas ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Enggak, Mas Wijanto enggak sedang akan begitu. Enggak tahu Mas Wijanto? Buatan Gus. Katanya kok enggak ada bojonya, biasanya ada di sebelahnya gitu. Makanya berani tanya. Oke. Ada lagi? Izin, Waktunya habis. Pak, gimana? Silakan. tanya. Ini kalau dalam rumah tangga, ini yang sang istri udah nggak cinta sama suaminya itu gimana, Gus? Waduh. Masih bisa dilanjut apa karena dia bertahan untuk anaknya? Ini jadi konsultasi rumah tangga. Kenapa nggak cinta Bu Ana Rufaidah? Oh, bukan saya kok, Gus. Oh, enggak. Kalau nggak cinta itu udah repot. Karena jelas tujuan pernikahan itu adalah mawaddah, ya, isinya Mas Heri itu. Sakinah, itu nama toko. Jadi sakinah, mawaddah, lalu warohmah. Rahmah ini sepupu saya. Ya, jadi sakinah, mawaddah, warohmah itu semuanya isinya tentang cinta. Lah kalau cinta sudah tidak ada, gimana? Saatnya perpisahan tiba. Oh, jadi saya tanya itu pada orang yang tepat. Saya bercinta dan saya berhasil, tapi saya bercinta saya juga pernah tidak berhasil. Gitu loh. Jadi kenapa? Ya kalau sudah tidak cinta gimana? Cobalah tumbuhkan rasa cinta itu. Tapi kalau sudah benar-benar tidak mampu, tidak bisa, tapi ingat ya, perceraian yang paling dibenarkan itu karena perceraian itu kan bicaranya makruh ya, makruh dari kata karoha. Meskipun dibolehkan, tapi hukumnya makruh. Makruh itu artinya tidak disukai. Allah tidak suka. Allah sangat tidak suka dengan perceraian. Sangat tidak suka. Tapi ternyata Rasulullah juga pernah menceraikan istri. Alasannya karena agama. Nah, maka alasan yang paling dibenarkan untuk perceraian itu adalah alasan agama. Saya tidak bisa langsung mengatakan bahwa kalau tidak cinta lalu bisa cerai. Gimana kalau ternyata kasusnya adalah suami sampean adalah orang yang berjuang untuk agama luar biasa, sehingga kemudian karena perjuangan tersebut beliau hanya bisa memberikan standar hidup yang sederhana, tetap bertanggung jawab, dia tetap ada sandang, pangan, papan, cuma dia sederhana. Lalu sang istri, karena memang tuntutannya dia pengen seperti di TikTok, seperti di Instagram, sehingga kemudian tuntutannya adalah belanja ini, bla bla bla. Lalu karena tidak terturuti, padahal suaminya itu karena memperjuangkan agama dan masih bertanggung jawab. Lalu ngomong tidak cinta, saya tidak bisa mengatakan itu boleh. Gitu loh. Jadi tidak cintanya ini karena apa? Apakah tidak cintanya karena murni karena Allah, ataukah tidak cintanya karena nafsu? Kalau karena nafsu, ya itu tadi malah kena yang urusan tadi itu. Barang siapa yang meminta cerai dari atau gugat talak terhadap suami bukan karena alasan agama atau dibenarkan oleh syar'i, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Tetapi ada juga orang perempuan yang bukan karena tidak cinta, tapi karena memang alasannya sudah tidak mungkin. Misalnya dia sangat membutuhkan keturunan, tapi suaminya misalnya karena impoten dan sebagainya, ya ternyata Rasulullah memberikan jalan untuk silakan bercerai. Nah, dari situ kita bisa memilah apakah tidak cintanya itu karena apa. Ya. Kalau urusan cinta nanti ada kursus sendiri. Bagaimana membuat surat cinta. Loh, kadang kita istri suami kita itu perlu kita surati loh. Kadang menumbuhkan romantisme di dalam rumah tangga itu penting ketika sudah mulai ikatannya kendor. Ya, loh. Mungkin dibelikan daster baru karena dasternya sudah sobek-sobek, gitu kan? Mungkin perlu dibelikan apa ini? Yang anu rambut itu apa jenis? Jepit rambut.
Ya, jepit yang biasanya dipakai pas nang pawon gitu loh. Roll namanya itu, Gus. Sembolah roll atau apa itu gitu. Terus istrinya tuh jangan dibelikan salon pas. Biar nggak nempel sini yang bikin pusing. Ya. Nah, gitu. Jadi memang perawatan rumah tangga itu penting, tidak hanya perawatan wajah, tapi perawatan rumah tangga. Bagaimana mengatur dinamika antara konflik, kemudian bercanda, romantisme, dan sebagainya. Ya, mirip-mirip with senior lah. Gus, izin Gus. Waduh, ini WhatsApp sini. Minggu nih, Gus. Oh. Yeah. Ayo satu lagi udah. Besok lagi nih. Ya. Habis. Gus, apa hukumnya kalau istri ditinggal mati suaminya ya kan? Terus dia nikah lagi. Karena kan mungkin sebelumnya dia janji setia mau ketemu di surga gitu kan. Terus ternyata kok nikah lagi gitu. Gimana Gus hukumnya? Ya janjinya dia harus tebus itu. Kalau janji itu kan ada dalam Al-Qur'an tuh. Jadi dia harus kalau menyalahi janji, aimanukum, menyalahi janjinya, itu ada bayar fidyah. Jadi dia harus bayar denda untuk janjinya. Tapi apakah boleh? Ya, boleh nikah lagi. Tapi dia tentang janji ya, bukan tentang nikah laginya. Kalau nikah lagi itu tidak ada dendanya. Tapi kalau dia janjinya dan disalahi, itu ada dendanya itu. Itu kalau dari sisi hukum. Hukumnya boleh nikah lagi. Lalu bagaimana? Kan suami istri itu nanti dikumpulkan di akhirat ya. Maka dia dikumpulkan dengan siapa? Dia dikumpulkan dengan suami terakhir. Suami terakhir. Apalagi kalau yang nikah berkali-kali. Kan repot. Mau kumpul yang mana ini? Yang gitu kan. Dikumpulkan dengan suami yang terakhir. Itu. Saya rasa itu. Ya. Makanya. Jangan cerai. Jangan cerai. Tidak enak cerai itu. Sudahlah. Ini dari yang pengalaman ya. Jangan cerai. Nanti kalau ada masalah keluarga diselesaikan sendiri. Nanti kalau tak buka keran konsultasi, saya penuh WA saya ini. Bismillah. Tapi itu tadi, minta kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Diberi solusi, diberi kemudahan. Semoga Allah merahmati kita dalam Shiratal Mustaqim ila akhir hayat husnul khatimah. Min Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat muslimin ala ahya'i astaghfirullahaladzim. Allahumma qina fi man atita wa afina fi nafa'ita wa lana fi ma tawalla wa barik lana fi ma ata'ta wa qina syarra ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu sayyidina. Allahumma da'na al bala wal waba wa jahstin. Rabbana natina wa lana sa'al. اللهم ارفع درجتنا في الجنة. الله ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا واجعلنا مسلمين لك مهتدين وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صبرا وسلام. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, saya mohon maaf ya kepada seluruh jamaah kajian karena besok insya Allah hari raya. Minal aidin wal faizin. Sama-sama Gus, jaga kesehatan. Setelah lebaran sehari ada puasa Syawal. Ada puasa Syawal 1 tahun. Besok ngaji? Enggak lah, besok libur ya. Besok libur. Kita lanjut insya Allah Syawal hari kedua. Insya Allah. Oke? Besok libur. Saya Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
lagi.